Cuma gara-gara Jepang pengen memodernisasi orang-orang Ainu yang mereka anggap barbar. そしてアイヌ語を禁止して日本人にならなさいと言って日本の言葉を話すようにしました。 Makanya mereka kan punya ritual nangkep anak beruang. Anak beruangnya ditangkap, terus Oke, kita bahas suku-suku unik di dunia lagi. Udah lama kan ya nggak bahas beginian. Terakhir apa yang kita bahas ya? Oh ini, orang-orang lembah Hunza yang ceweknya cakep-cakep. Udah pada nonton kan? Kalau belum ya disinilah gunanya marketing ini. Nah sekarang gue mau bahas satu suku yang mungkin lu semua udah pernah denger namanya. Minimal zaman sekolah dulu lah. Suku Ainu. Gimana? Udah pernah denger? Apa belum? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas suku Ainu. Suku yang disebut sebagai pribumi asli Kepulauan Jepang di Learning by Googling. Jadi, walaupun mungkin banyak banget orang yang tahu kalau suku Ainu ini asalnya dari Jepang, tapi secara keseluruhan, suku Ainu ini nih sebenarnya masih dianggap misterius. Misterius gimana? Misterius karena walaupun mereka sebenarnya suku aslinya Jepang, pribuminya Jepang, tapi keberadaan mereka tuh cukup susah buat dicari tahu. Karena kebanyakan anggota suku ini pada sembunyi. Nggak mau ketahuan kalau mereka tuh suku Ainu. Di Jepang sendiri, mayoritas suku Ainu ini nih adanya di Hokkaido, di wilayah utara Jepang. Di luar Jepang juga ada sih beberapa, nanti kita bahas nih di belakang. Dan walaupun suku Ainu ini penduduk asli Jepang, tapi ternyata secara fisik, budaya, sama bahasa, mereka tuh beda banget dari orang-orang Jepang yang lain. Dan karena inilah, mereka jadi sering diejek atau dibully sama orang-orang Jepang yang lain. Cuma karena kelihatan beda. Dibully, akhirnya mereka pada sembunyi. Ini kebiasaan ya manusia ya, nggak bisa lihat yang beda dikit. Beda.全然知らない人にアイヌだ、着物とかってなんでわかるのかなって思ってたんだけれども、そうやって言われたり普通にしてたから。すごいショックが大きかったっていう。Menurut National Geographic, kalau dibandingin sama orang Jepang kebanyakan, orang Ainu nih kulitnya lebih putih, rambutnya lebih terang, warnanya biasanya kemerahan dan lebat gitu, terus matanya juga lebih bulat, dan bahasanya sama sekali beda. Bahasanya tuh nggak masuk ke rumpun bahasa manapun. Bahasanya bener-bener nggak punya asal-usul yang bisa dilacak. Nggak bisa didetek tuh bahasanya dari bahasa mana aja, ngambil bahasa mana-mana aja, mirip bahasa mana. Itu nggak ketahuan, nggak bisa dilacak. Kalau bahasa Indonesia kan masih sekeluarga sama bahasa Melayu ya. Atau sama bahasa Tagalognya Filipina juga masih ada mirip-miripnya. Nah, kalau bahasa Ainu nih enggak. Bener-bener beda dia bahasanya. Bener-bener terisolasi dari dunia luar. Nggak ada miripnya dengan bahasa manapun. Kalau awal mula sukunya bisa dilacak nggak? Bisa. Menurut BBC, di akhir zaman es sekitar 40.000 tahun yang lalu, waktu itu kan ada migrasi gede-gedean di seluruh dunia. Orang-orang dari daratan utama pada pergi ke tempat-tempat baru, terutama ke kepulauan-kepulauan. Ya, waktu itu kan laut sama selat-selat tuh lagi pada beku ya. Jadi manusia bisa lewat. Pada nyebar lah itu manusia, pada kemana-mana mereka, termasuk ke Jepang. Terus di tahun 14.000 sebelum Masehi, orang-orang yang ke Jepang ini mulai bikin budayanya sendiri. Dan periode ini disebutnya periode Jomon. Jadi ya orang-orang Jomon ini bisa dibilang adalah penduduk Jepang yang paling pertama banget. Dan ya udah, selama ribuan tahun orang-orang Jomon ini nih nyebar ke seluruh Jepang. Pokoknya Jepang waktu itu isinya orang-orang Jomon doang. Yang buat bertahan hidupnya masih dari berburu sama ngumpulin makanan. Belum bisa bercocok tanam mereka. Nah, orang-orang Jomon yang stay di Jepang ini, lama-lama mereka nih punya bahasa sendiri. Punya budaya sendiri, ritual sendiri, sampai kepercayaan sendiri. Selain itu, kebiasaan-kebiasaan mereka juga unik-unik nih. Contohnya, yang laki-laki, mereka tuh nggak pernah cukuran lagi di usia tertentu. Itu yang laki-lakinya. Yang perempuannya, mereka tuh nantinya harus pakai tato bibir warna hitam, yang kalau kata orang-orang bentuknya tuh kayak kumis. Tapi kalau kata gua bentuknya kayak bibirnya Joker, kayak mulutnya Joker. Gimana? Ya gak sih?
Terus orang-orang Jomon ini buat kepercayaannya, mereka menganut animisme. Mereka yakin kalau alam kayak gunung, sungai, pohon, hewan, bahkan manusia itu tuh punya roh dan dewa-dewanya sendiri yang disebutnya kamui. Terus mereka juga percaya kalau manusia tuh harus hidup berdampingan sama alam. Harus ngejaga alam. Biar kamui-kamui yang mereka jaga ini nanti bisa balik ngelindungin mereka. Ya paling bedanya kalau di ajaran Shinto, roh-roh sama dewa-dewa yang mereka sembah ini kan disebutnya kami. Kalau Jomon nyebutnya kamui. Itu doang sih bedanya. Dan di antara sekian banyak kamu yang ada di sana, kamu yang paling utama itu adalah kamui matahari dan beruang. Yang disebutnya Kim-un Kamui. Makanya mereka kan punya ritual nangkep anak beruang. Anak beruangnya ditangkap, terus dipelihara. Dimanjain, bahkan dikasih ASI karena dianggap sebagai tamu kehormatan. Abis dipelihara dengan baik, 2 tahun kemudian si beruang ini nih bakal disembelih biar jadi kamui pelindung mereka. Ya dianggapnya roh si beruang ini balas budi lah karena sebelumnya udah dirawat dengan baik kan selama 2 tahun. Tapi kan pada akhirnya dibunuh-bunuh juga sama mereka ya. During its captivity, the bear has been treated with kindness and with the reverence due to a god. Sayangnya, ribuan tahun kemudian, orang-orang Jomon dan budaya mereka nih terpaksa harus pergi dari tanah mereka sendiri. Harus pergi dari Jepang. Kenapa? Karena di sekitar tahun 400 sebelum Masehi, orang-orang Yayoi dari semenanjung Korea pada migrasi gede-gedean ke selatan Jepang. Mereka di sini ngebawa teknologi yang bisa dibilang lebih maju. Kalau orang Jomon tadi kan masih pada berburu sama ngumpulin perkakas dari batu ya. Nah, orang Yayoi, mereka nih udah ngembangin sistem pertanian mereka sendiri. Dan mereka juga punya perkakas yang terbuat dari perunggu sama logam. Ini kan cukup jomplang ya. Dan karena kemajuan orang Yayoi itu, sedikit demi sedikit, orang-orang Jomon nih jadi pada keusir keluar. Sampai akhirnya jadi orang Yayoi yang nguasain wilayah. Jadi mereka yang nguasain Jepang. Sampai malah orang Yayoi lah yang jadi nenek moyang utama orang Jepang sekarang. Ini kan agak-agak mind blowing ya. Orang Jepang sekarang ternyata bukan keturunan penduduk pertama Jepang. Mereka justru keturunan penjajahnya. Terus nasibnya orang Jomon gimana? Orang-orang Jomon akhirnya kegeser dan cuma nyisa di pulau Hokkaido. Sambil tetap melakukan budaya dan ritual-ritual mereka. Nah, waktu Jepang ngebentuk kekaisaran, pulau Hokkaido yang jadi tempatnya orang-orang Jomon tadi, itu tuh awalnya nggak termasuk. Mereka nggak dianggap. Dan ya udah, dari situ kekaisaran ngegedein wilayahnya terus. Sampai ke utara. Sampai ke daerah Tohoku. Di Tohoku, orang-orang aslinya tuh namanya suku Emishi. Yang dikenal sebagai orang-orang barbar berbulu. Bulunya tuh mereka banyak dan lebat banget katanya. Nah, gara-gara perluasan wilayah kekaisaran ini, akhirnya orang-orang Emishi ini jadi terusir mereka dari wilayah mereka sendiri. Akhirnya mereka ngungsi ke Hokkaido. Di Hokkaido mereka ketemu orang-orang Jomon, pada kawin mereka, kecampur di situ, jadilah suku Ainu. Nah sebenarnya suku Ainu ini mereka nih sempat migrasi ke Sakhalin sama Kuril Islands di Rusia. Ngegeser orang-orang pribumi di sana. Tapi nggak lama mereka diusir lagi. Balik lagi lah mereka ke Hokkaido. Sekarang suku Ainu yang nyisa di Sakhalin sama Rusia tuh udah dikit banget. Nggak nyampe 1000 orang. アイヌ民族の人たちは樺太千島北海道に住んで、そして大きな移動もなく暮らしていたそういう先住の民族であると言われております。 Nah, karena wilayah Hokkaido dan suku Ainunya ini udah berkembang dan jadi tetangga, akhirnya di sini suku Ainu mulai menjalin perdagangan sama orang-orang dari wilayah kekaisaran Jepang. Mereka ngejual kulit hewan, bulu, sama ikan. Sementara yang orang Jepang, mereka ngejual beras sama perkakas logam. Ya saling melengkapi lah. Tapi gara-gara ini, alam yang harusnya mereka jaga buat kamui, ini malah jadi dirusak. Karena sumber dayanya kan diambilin terus buat dijual. Sampai akhirnya di awal abad ke-19, Jepang mulai ngambil alih Hokkaido. Dan sekitar tahun 1870-an, terjadi migrasi besar-besaran dari dataran Jepang ke pulau Hokkaido. Orang-orang Jepang pada pindah ke Hokkaido. Kenapa ke Hokkaido? Ya ini sebenarnya bagian dari restorasi Meiji. Semua yang ada di Jepang jadi kena modernisasi.
termasuk Hokkaido. Mereka pengen Hokkaido nih jadi lebih modern. Nah, waktu itu menurut PBB, pemerintah Jepang nih ngebuat kebijakan asimilasi, kebijakan pembauran kebudayaan. Dan di sini kebijakan ini ngatur suku Ainu buat nggak lagi ngelanjutin gaya hidup dan budaya-budaya mereka. Orang Ainu juga dilarang berburu, dilarang ngadain ritual-ritual kepercayaan lagi. Bahkan mereka nggak boleh ngomong pakai bahasa asli Ainu. Mereka ngomongnya harus pakai bahasa Jepang. Oh iya, terus mereka juga harus ngeganti nama mereka jadi nama Jepang. Kalau nolak, mereka bakal dipaksa buat jadi pekerja yang nggak dibayar. Dan dikasih makan seadanya doang. Terus di kebijakan ini juga diatur, buat cewek-cewek Ainu, mereka harus nikahin orang Jepang. Biar hilang tuh lama-lama budaya asli Ainu. Dan ya udah, karena kebijakan-kebijakan inilah, jumlah suku Ainu jadi terus berkurang. Ini kan gila ya, sampai segininya loh. Cuma gara-gara Jepang pengen memodernisasi orang-orang Ainu yang mereka anggap barbar. Terus, gara-gara itu juga, akhirnya sampai sekarang, bahasa Ainu nih masih terancam punah statusnya. Karena ya nggak banyak lagi orang yang bisa. Sayang banget ya ini ya. Aduh. 明治4年から9年まで戸籍を作って日本人民にしてしまいます。アイヌの了解は全くありませんでした。そしてアイヌ語を禁止して日本人にならなさいと言って日本の言葉を話すようにしました。 Kalau menurut survei pemerintah prefektur Hokkaido di tahun 2017, disebut cuma ada sekitar 13.000 orang Ainu yang tersisa di sana. Kurang dari 0,3% dari keseluruhan populasi Hokkaido. Padahal ini warga aslinya loh. Tapi dipercaya juga kalau jumlah sebenarnya tuh bisa aja nyampe ratusan ribu di seluruh Jepang. Cuma mereka nggak mau ngaku aja kalau ditanya orang Ainu apa bukan. Nggak mau ketahuan mereka. Kenapa nggak mau ketahuan? Ya tadi, karena takut dibully, karena takut didiskriminasi. Ya gimana nggak makin hilang kalau gini caranya ya. Untungnya di tahun 2009, bahasa Ainu nih jadi dilindungi sama UNESCO. Dianggap sebagai bahasa yang terancam punah. Dan berkat itu, akhirnya pemerintah Jepang mutusin buat ngelindungin Ainu. Mereka ngadain upaya buat melestarikan budaya sama bahasa Ainu. Biar jumlahnya nih nggak berkurang terus. Biar nggak punah. Amin. Iteki mokoro. Iteki mokoro. これは眠るなという文です。 Terus yang sayang juga nih, kalau kita nyari kisah-kisah mitologi atau legenda tentang suku Ainu, ini nih sedikit banget ternyata sumbernya. Kenapa gitu? Karena ternyata walaupun mereka punya bahasa sendiri, tapi mereka nggak punya sistem penulisan. Jadi cerita-cerita atau kisah-kisah tuh disampaikannya dari mulut ke mulut, nggak ada bentuk tertulisnya. Kalaupun ada catatan tentang mereka, itu tuh catatan sejarah dari wilayah tetangga. Catatan-catatan orang yang pernah berhubungan atau berkaitan sama suku Ainu. Dari suku Ainunya sendiri nggak ada sama sekali. Nah, di tahun 2020, waktu Olimpiade Tokyo, pemerintah Jepang nih juga bikin museum dan taman nasional Ainu di Hokkaido. Buat nunjukin kalau warga asli mereka, walaupun udah minoritas banget, tapi tetap diakuin. Ya ini bagus banget sih ya. Nggak mentang-mentang mayoritas terus ngebuang yang minoritas. Nggak gitu. Ya emang nggak ada juga sih yang gitu ya. Nggak ada kan ya? Nggak ada kan? Oke, sekian Renbe Googling kali ini tentang suku Ainu. Suku asli Jepang yang malah sekarang bahasanya tuh terancam punah. Nggak ada yang ngerti juga bahasanya. Aduh. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang nggak ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Terakhir majaz itu semua usaha